Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Soal S2, sebenarnya perlu nggak sih S2 gitu? Mungkin di sini juga ada teman-teman yang sudah S2 atau mau S2, silahkan gitu ya. Silahkan sharing gitu. Jadi lihat di bawah itu ada tombol buat mengacungkan tangan, silahkan gitu ya. Dan juga di sini gue juga akan mengundang beberapa orang buat jadi pembicara. Dan kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu kita. Gue mau ngajak ngobrol di sini ada yang namanya Maria. Halo Maria, ayo naik jadi speaker. Udah di invite belum ya? Udah. Halo. Halo, apa kabar Mar? Baik. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang belum belum kenal Maria ini seorang apa ya, product manager ya kalau bisa dibilang ya. Betul, product manager. Product manager itu kira-kira yang produknya apa Mar? Jadi kan banyak di ranah fintech nih ya. Betul. Jadi aku sekarang tuh lead product manager di Sendit. Sendit itu dia perusahaan payment gateway dan transfer dana. Kalau produk yang aku pegang itu masuk ke cluster cross border fund transfer. Jadi remittance, forex, dan juga escrow. Right. Dan kalau dibilang Maria juga dulu pernah S2 ya. Betul, dulu pernah S2. S2-nya itu di UK, itu di University College London. Mhm. Kebetulan aku dapat S2-nya itu juga dapat dari scholarship juga dari Shifting Scholarship dulu. Oke, bisa diceritain nggak kamu kira-kira alasan dibalik pemilihan kenapa sih mau S2 gitu ya? Dan kenapa kira-kira S2-nya kenapa di sini gitu? Kenapa di kampus ini gitu? Bisa ceritain Mm-mm. sedikit nggak? Boleh. Jadi dari dulu emang pas S1 itu mulai kepikiran untuk S2. Cuma sejujurnya sebelum kerja tuh belum kebayang mau S2-nya tuh bidang apa gitu. Dulu tuh S1-nya tuh saya di planologi ITB. Nah, Mhm. pas awal kerja itu saya tuh masuk sebagai PNS. Jadi memang banyak berkaitan dengan project infrastructure dan kebetulan juga pegang di bagian pendanaannya juga, pendanaan pembangunan perumahan lah kalau waktu dulu ya. Nah, dari situ tuh saya terinspirasi. Sebenarnya kan saya ilmunya planologi dan Mhm. enggak terlalu banyak menyentuh dari sisi bidang financing, project financing-nya gitu. Nah, akhirnya setelah dipikir-pikir sebenarnya yang dibutuhkan kita tuh pada waktu itu ya, kebutuhan kita tuh sebenarnya apa sih gitu kan. Kalau dari sisinya saya lebih tertarik untuk ya udah deh karena saya nggak ngerti tentang finance dan kebetulan saya juga banyak pegang ibaratnya project-project infrastructure dan terkait juga dengan fundingnya, saya carilah jurusan yang memang mengarah ke arah situ gitu. Nah kebetulan di London itu setelah saya ubek-ubek ya seluruh universitas yang menurut saya bagus. Jadi pertama tuh saya cek dulu di apa di London itu yang bagus itu yang mana sih gitu kan universitasnya. Sebenarnya nggak fokus ke London sih di UK. Di UK itu di mana sih universitas-universitas yang bagus. Nah di situ tuh ada Russell Group. Nah di Russell Group itu lihat lagi kenapa sih kok universitas ini masuk ke dalam Russell Group. Kenapa Russell Group itu menjadi salah satu benchmark university bagus di UK gitu kan. Right. Terus kenapa juga sih harus di UK, kenapa kok nggak di US gitu kan. Hmm. Kalau orang-orang kan mungkin banyak mikirnya lebih pengen di US. Sebenarnya karena saya pikir US itu S2-nya 2 tahun. Sedangkan kalau menurut saya 2 tahun itu untuk investing your time, your energy itu lumayan lama waktunya dibandingkan ada yang pilihan setahun. Mhm. Jadi gap yang kita ambil untuk sekolah tuh nggak terlalu banyak jadinya. Jadi saya ambil yang setahun, fokus untuk ibaratnya investing on myself gitu kan, ngambil pursuing S2, cari abis dari Russell Group, cari jurusannya yang memang cocok dan ternyata di UCL itu memang ada Bartlett School of Project Management. Nah, di dalamnya itu memang ada spesifik banget tentang project financing. Oke. Gitu. Jadi akhirnya setelah go through all of those journey, akhirnya memikirkan oh ya udah deh masuk di sini aja gitu. Oke. Dan oke, setelah S2 ini kan apa ya? Dan kamu bisa bilang waktu itu kan kamu kerja dulu ya, kemudian ngambil S2 gitu ya.
Nah, Mhm. setelah selesai S2, kira-kira ada perubahan nggak terhadap, karir gitu atau mungkin nggak terhadap karir juga ya, mungkin terhadap diri kamu? Apakah misalnya kamu jadi membangun network yang baru atau, entahlah terbuka matanya ke peluang baru atau gimana? Betul, itu terbuka banget. Jadi ketika waktu di S2-nya aja, itu aku udah dapet tawaran kerja di salah satu bank di London pada waktu itu. Jadi Right. dulu pernah internship di salah satu perusahaan Jerman dan si perusahaan Jerman ini ketika mereka tahu di UK gitu kan, mereka langsung minta saya untuk kerja di Jerman pada waktu itu. Cuma saya bilang saya nggak bisa karena saya scholarship di sini gitu kan. Mhm. Akhirnya ya udah bisa nggak kerja di London, bahkan baru nyampe aja udah ada tawaran-tawaran seperti itu. Nah, terus ketika pulang, kalau dari sisi karir jelas berubah. Jadi waktu dulu kan saya memang awalnya memang cita-cita saya dari kecil itu pengen jadi PNS kan. Cuma memang through time saya ngerasa bahwa my journey di PNS itu tidak sesuai dengan yang saya ekspektasikan dan saya berpikir untuk memiliki jalan karir yang berbeda gitu. Nah, Oke. dulu tuh nggak pernah kebayang sebenarnya sebelum S2 tuh belum pernah kebayang kayak kerjaan tuh ada apa aja sih sebenarnya bidangnya, bener-bener nggak ngerti. Yang tahu tuh cuma bank dan pemerintah gitu, di Ya. luar sama BUMN lah satu lagi ya. Di luar itu tuh nggak pernah kebayang gitu kan. Nah, di S2 itu kita ketemu banyak orang baru sebenarnya gitu kan. Baru ngerti tuh ada yang namanya Big Four Consultant. Jujur aja dulu nggak ngerti sama sekali. Right. Apa sih itu Deloitte, apa sih itu PwC misalnya gitu nggak ngerti. Terus akhirnya mulai terbuka di situ. Terus network kalau dari sisi scholarship itu kebuka banget. Makanya salah satu apa ya maksudnya keberuntungannya adalah karena waktu itu sempat cari-cari foundation buat beasiswanya juga dan ternyata Shifting itu salah satu yang paling aktif lah gitu kalau menurut saya ya. Secara komunikasi aktif, diskusinya aktif, sampai sekarang pun network-nya jadi lebih terbuka lagi. Dan juga network dari sekolah S2-nya itu. Jadi UCL itu kita punya kayak semacam community-nya lagi lah gitu. Jadi kalau misalnya memang kita mau diskusi sesuatu, mau ada acara apa segala macam itu bisa melalui si komunitas itu juga gitu. Right. Oke. Oke. Oke, nice. Thank you banget Mar buat sharing-nya. Gue akan ke, speaker berikutnya ya. Oke. Selamat datang juga buat teman-teman yang baru datang. Gue riset dulu, room-nya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang S2 sebenarnya perlu nggak sih? Kalau banyak yang bilang kan S1, oh kita perlu S1 karena itu juga memperbesar peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan terutama. Tapi kalau S2 apakah kita perlu melanjutkan kuliah sampai S2? Apakah itu berpengaruh ke karir dan juga penghasilan kita? Nah, di sini akan kita gali-gali. Buat teman-teman yang mau sharing juga silahkan nanti, angkat tangannya biar kita angkat jadi speaker buat sharing di sini, santai aja gitu. Nah, sekarang kita ke Christopher. Halo Chris. Hai Bang. Jadi Chris, lo juga S2 ya kemarin ya, dan S2-nya cukup unik gitu kan. Lo ngambil soal, cyber security bukan ya kalau nggak salah ya? Ya, Cyber Security and Management. Oke, kenapa lo ngambil cyber security? Kalau boleh sebelumnya, lo S1-nya apa atau kerjanya apa sehingga ada nggak pertimbangan kenapa lo mengambil S2 cyber security itu? Ya, jadi pertama gua ambil S1-nya di Presiden University ya. Jadi gua Mhm. ambil Computer Science waktu itu IT. Mhm. Dan kemudian setelah lulus, gua kerja di consulting company, di IT consulting ya. Nah, gua jadi technical consultant pada saat itu. Di perusahaan pertama gua kerja sekitar 3 tahun 7 bulan sebelum akhirnya gue pindah ke perusahaan hardware, HP. Nah, dari Ya. software gue pindah ke hardware. Nah, sebenarnya begitu gue lulus S1, gue itu sebenarnya udah ngincar pengen lanjut S2, ngambil cybercrime lah. Ceritanya kan keren gitu ya, soalnya Mhm. kayak bisa solve kasus dan lain-lain, tapi dari sisi teknologinya. Ya. Nah, cuman waktu itu belum tahu nih sama sekali bisa ngambil di mana yang punya jurusan cybercrime dan kemudian bisa siswa di mana begitu. Jujur kalau misalnya self funding kayaknya nggak sanggup deh kalau misalnya mau sekolahnya sampai ke UK atau ke US begitu. Nah, cuman waktu itu kebetulan kayak universe berbicara ya. Jadi waktu itu gue Mhm. masih ngekos dan pas lagi ada koran, jadi tante kosan tuh selalu kayak ada langganan koran Kompas gitu. Nah, pas suatu hari itu entah kenapa gue pengen ambil koran yang kemarin. Gitu gue buka, ternyata kampus yang gue ambil S2-nya, University of Warwick itu dia pasang satu halaman besar di Kompas,
promosoin soal fakultasnya dia. Nah, salah satunya aku baca tuh ada Cyber Security and Management gitu. Nah, Right. tiba-tiba langsung tertarik gitu kan dari gue baca, dan kemudian akhirnya lagi cari tahu soal kampusnya, terus gue dengar soal PDP juga gitu. Jadi singkat cerita akhirnya gue berhasil dapat LPDP dan gue berangkat ke UK, ke University of Warwick yang ada di iklan Kompas itu. Nah, alasannya kenapa gue ambil cybersecurity juga pada saat itu karena lagi hot-hotnya nih topik ini. Karena kan semuanya goes digital. Semuanya berubah dari manual ke dunia digital lah bisa dibilang. Dan dunia security cyber ini yang paling sedikit diperhatikan di Indonesia kok bisa dibilang. Dan menurutku pada saat itu kalau misalnya bisa ngambil ini, itu akan menjadi prospek yang cukup menjanjikan lah. Terutama Ya, untuk karir di masa depan. Begitu, Bang. right. Iya, iya itu gue setuju sih untuk prospek karir di masa depan, dan mungkin kita perlu lihat ya masa depan terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia gitu ya. Karena kan kayaknya Iya, iya, iya. sempet tuh Lagi hot ya. betul yang sempat Bukalapak, Tokped bobol gitu ya. Iya, Kemudian pemerintah juga lah gitu kan, dan juga iya. kemarin tuh kayak dari BRI Live kalau nggak salah itu kan data-data nasabahnya sempat bobol juga ya. Yes. Ya semoga dengan adanya kehadiran lo di sini bisa membantu juga meningkatkan cyber security. Ya gitu. Gue Oke. boleh kasih pandangan sedikit nggak, Bang, soal isu ini mending pas lagi kebetulan kita bahas begitu. Jadi Oke, boleh. jadi kalau bisa dilihat kayak term of condition-nya bahkan Peduli Lindungi saja mereka men-state di sana bahwa mereka tidak bertanggung jawab jika terjadi kebocoran data. Secara tidak langsung yang mereka state di sana. Jadi kalau sampai terjadi kebocoran data kita pun si Peduli Lindungi ini akan terbebas dari tuntutan hukum karena mereka sudah state di dalam term and condition Oh, mereka. Dan kita udah setuju sebelum memakai aplikasi itu. Itu quote on quote agak brengsek sih gitu. iya Cuman brengsek gitu. Gue baru tahu juga sih. Gue kayaknya harus baca syarat dan iya, ketentuan iya, lebih iya. Dan dulu aku ya. sering ngulik kan di pas kuliah gitu. Jadi udah jadi kebiasaan. Jadi pas lagi heboh begini aku coba baca dan emang kurang asem banget sih begitu. Nah, Right. ini akhirnya terbawa ke semua hal, Bang, begitu. Jadi kalau misalnya mau dibandingkan dengan apa yang terjadi di UK, waktu itu adalah salah satu kayak supermarket chain yang terbesar di UK, namanya Tesco. Jadi saking besarnya bisnisnya dia udah punya bank, punya perusahaan telco dan sebagainya. Right. Nah, kemudian pas gue lagi kuliah di sana, ternyata mereka telkonya itu, bukan banknya mereka, Tesco Bank, itu mengalami kebocoran data. Dan dendanya itu nggak main-main, benar-benar besar sekali. Dan lebih besar dibanding kalau mereka investment mereka di dalam cyber security. Begitu. Jadi pemerintah mereka mensupport bank. Jadi kalau sampai terjadi kebocoran data, perusahaan yang bertanggung jawab akan kebocoran tersebut akan didenda luar biasa besar. Jadi akhirnya semua perusahaan berlomba-lomba untuk menginvestasikan sebagian budget mereka untuk cyber security. Nah, bandingin sama di Indonesia, tidak ada hukum yang mengatur itu, termasuk dari konsekuensi dari pemerintah. Jadi kalau misalnya, let's say kemarin ada kebocoran datanya si Denny Siregar dari Telkomsel, begitu. Dan itu nggak ada konsekuensi dari pemerintah terhadap Telkomsel gitu, sampai akhirnya Denny Siregarnya harus menuntut kayak 1-2 M ke Telkomselnya, harus sewa pengacara sendiri dan sebagainya. Dan akhirnya semua termasuk yang hack kemarin dan semua perusahaan ketika terjadi kebocoran, ngapain gue invest mahal-mahal, karena emang nggak murah sih, Bang, untuk investasi cyber security. Jadi karena tidak ada konsekuensi besar dari pemerintah, mereka berpikir ngapain gue keluarin duit, kalau udah kejadian nanti baru gue handle. Iya, Gitu. ngapain ya, biar tinggal minta maaf doang gitu ya. Iya, dan itu sangat-sangat tragis sih sebenarnya dari sejujurnya dari praktisi cyber security aku mau melihat betul. realita di Indonesia gitu sih, Bang. Oke. Thanks Chris buat sharingnya. Kita beralih dulu ya ke yang lain ya. Thanks Chris. Ini juga sebelum gua ke Jill dan Gani, ini mungkin ada satu orang, Albert. Halo Albert. Albert, apakah Albert ada di situ? Ya. Halo ya. Albert, mau nanya, mau sharing atau gimana, Bert? Mungkin sharing aja kali ya tentang topik yang ini ya, perlu S2 atau enggak. Boleh. Suaranya bisa lebih keras sedikit, Bert? Agak tidak kedengeran. Halo? Ya, halo. Udah keras belum ya? Boleh keras lagi dikit. Mungkin bisa di titik 3 yang di kanan atas, audio quality-nya bisa dijadi high kali. Nah, itu dia. Jadi bisa agak keras. Halo, tes. Nah, Nice, better. guys. Okay.
Silakan Bert. Oke, mungkin ini sekedar sharing aja ya, berdasarkan pengalaman pribadi dan kawan-kawan juga. Kalau kenapa S2 perlu atau enggak, mungkin ini balik lagi ya case by case. Karena jujur, kalau misalkan kita dari S1-nya udah bisa S1 di luar negeri, mungkin S1-nya itu di luar negeri yang di tempat yang terkenal ya, kayak di USA atau di kampus-kampus yang dia top 100 atau misalkan kampus yang di negara yang memang maju. Kalau S1 udah di negara maju, saya rasa sih udah cukup, nggak perlu S2 lagi. Karena tujuannya kalau misalkan kita mau kerja di Indonesia, S1 di luar negeri, di negara maju itu udah cukup. Ketika kita pulang ke Indonesia, udah punya daya beli, daya jual. Nilai kita udah tinggi, nilai jual kita. Kalau misalkan kita S1 di kampus yang di dalam negeri, kalau misalkan kita bukan kampus yang apa ya namanya ya, kampus bukan negeri, yang bukan top 5 gitu, ya mungkin kalau misalkan kita mau naik CV kita untuk kerja di company, bisa consider untuk S2. Cuman kita nggak boleh langsung, kalau menurut saya ya, kalau kita memang tujuannya mau kerja di corporate company, lebih baik kita setelah S1, kita kerja dulu, punya pengalaman 2 tahun, 3 tahun, baru kita ambil S2. Right. Kalau misalkan kita ambil S1 dulu, terus kita langsung ambil S2, ketika kita apply ke company, kita masih tetap akan dianggap sebagai fresh grade. Biarpun Tuh, kita karena belum ada menyandang, pengalaman ya. yes, biarpun kita menyandang sertifikat ijazah S2, tapi kita belum punya pengalaman kerja, mungkin kita cuma punya pengalaman magang, tapi magang kan paling 3 bulan, 6 bulan, dan dia juga belum belum sampai dalam mengenal sistem atau pekerjaan sesungguhnya. Ya. Jadi mereka akan dianggap sebagai anak, ya, anak fresh grade gitu ya. Beda kalau misalkan kita S1 di luar negeri, di USA, terus kita masuk ke dalam yang Big Four atau company yang besar. Wah, itu dari pengalaman teman saya, itu bisa gajinya lebih tinggi daripada orang udah 5 tahun kerja di situ. Ya, ya. Right. Because they have their own bargain. They have their own value. Dari company melihat dari mata company kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kalau kita mau meningkatkan karir kita bisa ya cari pengalaman dulu setelah S1 baru S2. Kalau misalkan kita lanjut S2, I don't think itu akan berpengaruh untuk kita di corporate. Ya. Gitu. Kalau Right. misalkan kita S1 dan S2 di luar negeri, nah itu kayaknya mau apply dimanapun bisa lah dipanggil. Ya. Mau apply di startup, mau apply di company besar, itu kemungkinan besar akan dipanggil, chance-nya akan lebih besar, cuma tergantung balik lagi ke nego gaji. Kalau misalkan kita mau nego gaji di Big Four, ya kita punya value yang lebih tinggi, kita punya bargain power yang lebih tinggi. Tapi kalau misalkan company yang masih baru, atau misalkan company yang udah punya standar gaji yang cukup saklek, nah itu mungkin lebih susah lagi untuk nego gaji. And anyway, kalau kita punya S1 di luar negeri, itu kita akan punya nilai lebih dan kalau saya lihat ya, itu lebih kayak chance untuk dilihat menjadi shining star itu lebih tinggi. Tapi balik lagi tanggung jawab. Kalau misalkan nggak bisa apa-apa, ternyata cuma menyandang ijazah doang, tapi nggak bisa apa-apa, ya pasti atasan juga akan males. Betul. Balik ke tujuan masing-masing. Kalau misalkan mau jadi guru, mau jadi dosen, yes, boleh S1, S2 langsung. Karena nanti akan bisa jadi apply sebagai dosen. Kalau Right. misalkan mau jadi guru besar, bisa langsung S3, boleh. Tapi kalau misalkan kita tujuan mau corporate, lebih baik kita S1 dulu, terus cari pengalaman kerja, baru S2. Oke. Nice banget insight-nya. Iya, ini juga gue cukup relate sih dengan ini karena ada seorang teman, jadi dia kebetulan dia kerjanya waktu itu di apa ya, dia kalau tidak salah pertambangan atau perminyakan, lupa. Pokoknya dia dari S1 dia langsung lanjut S2, tapi ketika lulus dari S2 kan, S2 di luar, ketika kembali masuk balik lagi ke Indo dan masuk kantor gitu ya, dia dihitung ya sebagai fresh grad karena tadi belum ada pengalaman dan akhirnya ya secara struktur gaji juga mengikuti ya gaji fresh grad baru masuk gitu lah. Dan mungkin benar
kalau misalnya kita harus lihat dulu pekerjaan apa yang langsung membutuhkan S2, misalnya tadi kan kayak dosen atau misalnya guru besar gitu yang memang butuh title S2, ya mungkin dari S1 bisa lanjut S2, tapi ketika kita mengincar kerja di korporat, kita lebih baik ada pengalaman kerjanya juga ya 1-2 tahun gitu. Jadi habis itu baru kita bisa apply S2 untuk menambah kompetensi kita dan nilai jual kita gitu ya. Yep, tergantung tujuan kita. Tujuannya Right. mau arahnya mau kemana. Kalau S1 aja udah cukup, banyak kok yang lulusan S1 tapi pekerjaannya, jabatannya udah manajer, udah sampai atas manajer, group head, ada yang sampai CEO juga ada. Yep, Ada yep. kok, ada. Cuman memang tergantung lah ya, tergantung dengan kita maunya kemana, terus juga tergantung corporate-nya juga kayak gimana, requirement-nya juga, karena ada requirement kerja di company A misalkan, requirement untuk level manager, minimal manager itu harus udah S2, ada yang Oke, kayak oke. gitu. Oke, right. Sip. Thanks Albert buat sharingnya. Mumpung kita soal diterima pekerjaan, bentar gue akan skip gue ke Natania dulu. Halo Nia. Halo Bang Nah, John. Nia sebagai salah satu praktisi HR ya di salah satu bank terkemuka. Nih, kalau misalnya lo menerima pekerjaan nih ya, menerima pelamar kerja gitu ya. Apakah pertama gelar S2 itu berpengaruh nggak sih ke pekerjaan, dan mungkin nanti apakah ada pengaruh juga ke besaran gaji yang dia terima? Gimana nih? Oke. Ini dijawab berdasarkan experience ya. Ya, Jadi, kalau ditanya S2 ngefek apa enggak gitu ya sama pekerjaan, hiring-nya bisa dapat atau enggak, bener banget kayak dari tadi maksudnya Bang John dan teman-teman lain udah sempat sharing, sebenarnya tergantung. Dan ini karena aku bekerjanya di korporat gitu ya, eee, balik lagi kita akan lihat job desk-nya dan juga, kualifikasi, balik lagi. Jadi semua ketika perusahaan hiring itu kan pasti ada kualifikasinya. Misalnya kayak S1 maksimal berapa tahun, S2 maksimal berapa tahun, misalnya kayak gitu ya. Jadi, balik lagi lihat dari apakah yang kita pengen hiring sesuai apa enggak, gitu. Misalnya kita lagi butuhnya marketing gitu ya, tapi orang yang pengen apply misalnya S1 sama S2-nya bukan di bidang marketing gitu. ya, Yang perlu dilihat adalah next-nya dia ada enggak, apa ya, experience lain gitu, pengalaman lain yang misalnya soal marketing misalnya. Kalau misalnya enggak, ya itu udah pasti otomatis enggak hmm, biasanya, kayak gitu. Jadi balik lagi kebutuhannya apa, disesuaikan dengan, kandidat gitu kan. Jadi ya, kandidatnya apply-nya ya sesuai sama kualifikasi lah, kita ngomong kualifikasi dari perusahaan. Terus kalau ngomong soal gaji, ini kan cukup ya bukan simpang siur lah, berbeda-beda mungkin satu sama, lain korporat. Tapi kalau di tempat aku bekerja, eee, kita itu udah ada sistem gajinya gitu. Mungkin ya, karena ngomongnya udah perusahaan yang cukup stable, udah cukup besar, ngomongin jenjang karir, ngomongin sistem gaji itu udah cukup saklek, jadinya kita udah ada sistem gaji. Kalau ditanya, ada nggak hiring orang dari lulusan luar negeri? Banyak banget. Kalau ngomongin manajemen trainee, wah itu udah kayak tumpah ruah, banyak banget anak lulusan luar negeri join ke MT di perusahaanku gitu. Tapi kalau ditanya gajinya sama nggak sama yang lulusan, dalam negeri, jujur jawabannya sama, gitu. Jadi, kalau di tempatku adalah, kita nggak lihat berdasarkan lulusannya, gitu sih. Kecuali memang misalnya, kayak tadi nih ya, yang Kak Christopher tadi, dia cukup spesifik gitu ya di bagian cyber security, terus memang perusahaan lagi butuh banget gitu ya. Nah itu bisa jadi salah satu mungkin gajinya bisa naik gitu. Jadi, kalau misalnya di tempat aku bekerja sih cukup saklek ya kalau misalnya soal gaji, nggak terlalu yang membedakan banget, ada yang, oh lulusan luar negeri range-nya dari segini sampai segini, kalau yang di dalam negeri lebih rendah, gitu. Kalau di kantorku sih nggak kayak gitu, gitu. Jadi kita benar-benar sama-sama, oke S1 bachelor degree gajinya di range berapa sampai berapa, S2 di master degree berarti range-nya dari berapa sampai berapa. Lebih ke kayak gitu sih. Oke, dan kalau misalnya nih, kalau misalnya pelamar kerja gitu ya, taruhlah buka lowongan di bidang marketing, terus ada pelamar kerja, ada 2 orang, yang pertama dia lulusan S1 marketing, yang kedua dia lulusan S2 marketing gitu. Apakah ini berarti
pemilihannya nanti bisa lebih condong ke yang S2 marketing? Kalau based on orangnya sama-sama baru kirim CV, Ya, sebenarnya dua-duanya akan tetap diproses. oke. Cuman yang membedakan nanti ketika interview gitu. Ketika Hmm, interview itu kan lebih kelihatan ya secara skill, secara mungkin dia handle customer tuh seperti apa gitu ya, handle ya jadi gimana dia pendekatannya gitu. Kalau misalnya ditolak, misalnya responnya kayak gimana gitu. Jadi lebih ngegali di situ. Biasanya lebih banyak di interview sih. Jadi ya walaupun misalnya yang satu udah lebih unggul secara akademis udah S2, ya nggak menjamin pas interview dia juga maksudnya lebih unggul juga gitu, karena kan tergantung ya pengalamannya gimana gitu. Siapa tahu yang S2 sama sekali nggak ada pengalaman terjun langsung jadi marketing itu seperti apa, misalnya gitu. Itu ya, kan ya, juga betul. mempengaruhi. Oke, oke. Nice insight nih ya. Terima kasih ya. Em, ya, oke. Gue sekarang beralih ke Jill. Halo Jill. Halo, halo. Nah, Jill ini, Jill, lo sudah pernah S2 belum? Gue belum pernah S2, tapi sekitar tahun lalu atau 2 tahun lalu itu gue sempat mempertimbangkan untuk S2. Jadi lumayan relate sih sama topiknya. Ya, ya. Kenapa, apa yang membuat lo kan udah tadi ya, udah mempertimbangkan, tapi kemudian kenapa masih belum ambil atau tiba-tiba plan-nya berubah di tengah atau gimana? Lo Oke, jadi background dulu. Jadi gue tuh waktu itu kerja terakhir gue tuh kerja sebagai VP of Marketing gitu di salah satu startup di Indonesia. Kemudian apa ya, waktu itu kondisi gue lumayan unik sih. Jadi waktu itu gue mikir, kayaknya karir gue gini-gini aja gitu. Padahal sebenarnya ini bukan bermaksud nyombong, tapi bener-bener itu waktu itu gue mikir, waktu itu, "Oh oke, karir gue kayaknya bakalan kayak gini aja." Sedangkan, gue masih 20 lebih dan, gue mikir, "Gimana ya nanti ke depannya gue harus ke jenjang karirnya seperti apa?" Gitu. ya, Nah, yang gue lihat adalah waktu itu, gue lumayan stuck karena karena gue bukan lulusan luar negeri dan gue hanya lulusan S1 dan, gue itu kepengen cari branding gitu loh. Jadi waktu itu gue lumayan mikir, oke kalau gue tuh kayaknya untuk apply ke yang lebih tinggi, mhm, ini tuh gue bakal bersaing sama anak-anak luar negeri yang bukan luar negeri doang ya. Luar negeri itu, kalau luar negeri aja nggak masalah, tapi kayaknya kalau gue mau, karir gue di startup, di tech companies, gue akan bersaing dengan orang-orang dari Harvard, Stanford, dari, universitas, terkemuka di dunia. ya, Dan, gue sendiri mikir sih, oke obviously kalau gue jadi HR, ada satu lulusan lokal dibandingkan dengan satu lulusan Harvard, ya of course gue bakalan lebih cepat proses yang lulusan Harvard masuk ke company gue, ngerti gak sih? ya, Jadi tuh waktu itu logika gue kayak gitu, gue jadi mikir, gue kayaknya nih harus cari pengalaman S2 gitu kan untuk branding. mhm, At the same time, gue tuh sambil mulai apply, gue sambil mikir, oke, gue juga sambil, bangun buat no filter nih. Jadi seiring berjalannya waktu, gue nyambi lah dua-duanya, sambil nyari kerjaan lain. Jadi gue lumayan 2019 itu gue lumayan nyari pencarian jati diri, reinventing myself gitu ceritanya. Nah, ketika, terus 2020 hit, kemudian pandemi kan, mhm, pandemi ada, dan gue belum launching tuh bisnis belum gue launching. Tapi menuju launching. Nah, menuju launching gue itu masih nyari nih, apakah gue mau S2? Kalaupun gue mau S2 gimana caranya? Kemana? Karena jujur nilai S1 gue nggak bagus-bagus banget. Gue itu mhm, baru menyadari pentingnya kayak belajar dengan giat gitu untuk segala sesuatunya itu ketika gue mulai masuk kerja dan gue mulai mempertimbangkan S2, lalu kriteria-kriterianya salah satunya adalah untuk masuk top universities, nilai S1 lo harus bagus. Jadi gue lumayan kayak, nilai S1 gue lumayan jelek nih ceritanya kan. baik,
Jadi gue panjang prosesnya, akhirnya gue launching No Filter gitu. Ketika gue launching No Filter, No Filter itu tuh udah balik modal itu tuh 2 bulan pertama Ya. gitu kan. Tapi gue waktu itu masih lumayan meragukan diri sendiri gitu. Jadi gue lumayan mikir, gue harus S2 nggak ya, S2 nggak ya? Sampai akhirnya satu titik gue itu telepon sama temen SMA gue yang sekarang lagi di Wharton. Dia ambil MBA di Wharton. Dia itu apa ya? Dia itu memang pinter banget sih, ini cewek ya. Kemudian gue ngobrol-ngobrol sama dia, gue nanya. Dan gue ceritain mengenai bisnis gue, dan dia juga ceritain mengenai pengalaman dia gitu kan. Kemudian dia bilang sih gini, kan gue tanya, mendingan gue S2 nggak ya gitu. Terus dia bilang, if I were you, gue nggak bakalan ambil S2, Jill. Terus gue nanya loh, kenapa lu sendiri lagi di Wharton sekarang? Terus dia bilang, iya gue di Wharton karena gue ini sebelumnya dia itu di EY New York sebelum dia tuh ambil Wharton ya. Gue di EY New York. Tapi untuk gue tuh harus ke jenjang yang lebih tinggi di EY, gue tuh harus S2 gitu. Right. Nah, karena gue itu tipe orang yang risk averse, jadi kalau risk averse tuh kayak gini ya maksudnya, orangnya itu nggak suka mengambil resiko gitu. Sedangkan untuk memulai bisnis itu lo pasti harus mengambil resiko. Nah, dia bilang gue itu bukan orang yang suka mengambil resiko. Jadi gue kecenderungan gue adalah gue pasti akan jadi korporat gitu. Nah, untuk gue tuh bisa survive di korporat di New York, saingan-saingan gue adalah yang lulusan top universities di New York, di Right. Amerika. Maka itu gue harus ambil. Tapi kalau misalnya gue udah punya bisnis kayak lo, gue nggak bakalan ambil karena pertama satu S2 di top S2 itu time consuming gitu ya. Jadi selain yang pertama lo harus siap untuk kehilangan 2 tahun dari profesional kerja time lo gitu. Dan dalam 2 tahun Ya. Dan yang kedua, kalau misalnya lo cuman mau ambil, kalau menurut dia sih kalau misalnya dia itu pro S2 itu adalah di top universities gitu. Kalau misalnya universitasnya kurang ya biasa-biasa aja, nggak usah kalau menurut dia. Karena ya yang dicari untuk dari S2 itu adalah branding. Jadi untuk masuk ke universitas yang top universities di Amerika itu tuh mahal sekali. 2 tahun itu bisa habis misalnya 4M. Nah, Oke. Mahal ya. iya, betul. Dan itu belum termasuk ketika kalau lo masuk business school lo nggak mungkin dong cuman belajar, iya nggak sih? Lo pasti mau apa ya, socializing lah gitu. Ya. Nah, socializing kalau di top business schools itu kan satu socializing-nya pasti koneksi lo bagus-bagus gitu loh. Oh, ini anaknya konglomerat dari Vietnam gitu ya misalnya ya. Ya. Nah, mereka tuh misalnya kayak, kita party yuk, apa segala macam. Nah, itu termasuk lo Lifestyle-nya. socializing kan. Lo nggak mungkin kayak, oh enggak bro, gue harus hemat, gue makan pizza di apartemen gue. Buat apa kan lo S2 kalau kayak gitu doang. Jadi itu nggak cuman biaya lo belajar, tapi juga biaya lo lifestyle nih. Ya. Bergaul dengan orang-orang yang memang itu bakal menjadi beneficial buat lo ke depannya. Ya. Jadi itu benar-benar harus diperhitungkan. Dia bilang, nah dengan uang segitu kalau lo investasikan ke bisnis lo akan jauh lebih berguna gitu. Kalau menurut dia ya. Nah, on the other side, gue juga ada temen gue satunya lagi, dia itu ambil S2 di UK. Nah, dia itu memang teman Temen lo sekolah. Edward Gani bukan ya? Temen gue juga dia, tapi bukan dia. gue. Oke, bentar kan, we'll get to you. Terus? Nah, dia itu sekarang udah warga negara UK. Dia tuh teman high school gue juga. Dia tuh udah kerja di sana udah lama dan dia sekarang ambil S2. Gue nanya, gimana S2 lo? Terus dia bilang gini, Vanili Jill ya, kan gue dari SMA itu, dia tuh anaknya pinter gitu ya, dari SMA tuh top student deh. Terus dia bilang gue belajar terus gitu, S1 juga gue top student. Tapi ketika gue S2, I don't care about grades, dia bilang gitu. Gue kan, dia jadi S1 kerja dulu, abis itu sekarang dia S2. Dia bilang ketika S2 yang kali ini, gue gak peduli sama nilai gue.
nggak peduli gue mau dapet A, B, C, tapi gue masuk ke kelas dengan sebuah pertanyaan dan gue bisa belajar itu dan gue bisa mengerti gitu. Jadi mindset dia itu berubah sekali, cara dia belajar ketika dia S1 dan ketika dia belajar S2 tuh beda. Ketika dia belajar S2, dia kerjain assignment, bener-bener dia kerjain, bukan karena dia rajin, bukan karena dia pansos, bukan karena dia tuh pengen kejar nilai, tapi benar-benar karena dia nggak ngerti itu dan dia tahu dia nggak ngerti itu dan dia pengen belajar itu, gitu. Jadi, menurutku ada bagusnya juga sih kalau masuk S2 dengan mindset seperti itu yang benar-benar pengen belajar. Karena ketika kita tuh waktu udah kerja dan mau melanjutkan S2, kita tuh udah tahu nih, we know what we don't know. Ya. Kayak, oh gua tahu nih, ketika gua dulu kerja bisnisnya kayak gini, tapi gua nggak tahu kenapa dan decision making-nya seperti apa. Nah, itu di situ bisa belajar. Jadi kalaupun misalnya gue nanti ke depannya mau S2 lagi, gue bakalan, dengan mindset itu sih. Satu, gue udah tahu gue pengen belajar apa. Yang kedua adalah gue, pengen cari koneksi dan pengen cari experience aja gitu di luar negeri, gitu. Right, jadi, tujuannya tadi ya kalau misalnya, di ranah pekerjaan lo membutuhkan, persaingannya cukup tinggi, jadi mungkin juga ada baiknya lo, memikirkan untuk ngambil S2 ya, buat nambah kompetensi dan nilai jual tadi ya? Betul. Antara S2 atau sebenarnya lo juga bisa ambil kayak CFA gitu loh, John. Itu Right. tuh juga, highly valued kan, kurang lebih lah, kalau CFA, CPA yang kayak gitu-gitu, certified apapun itu juga lumayan nambah bobot. Kalau temen gue yang dari Wharton dia ambil semua, CFA dia ambil, Wharton dia ambil gitu, karena dia memang mau kerja di, EY New York sih. Right, nice insight. Okay, thanks, Yel.